Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Muhib. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Akan tetapi nanti kita belajar submateri yang pertama, yaitu kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Agar nanti kalian paham tentang cerita kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kalian tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu mari kita terlebih dahulu berdoa agar nanti dalam belajar kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selesai pembelajaran, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 6, yaitu kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Syuaib alaihissalam. Adapun submateri yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Mengingatkan saja bagi kalian yang belum subscribe dulu, like video ini dan share kepada orang yang membutuhkan ya. Yuk kita mulai belajarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf mempunyai adik kandung bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu. Ayah Nabi Yusuf sangat dekat dengan Nabi Yusuf setelah ibunya yaitu bernama Rahel meninggal dunia. Nah, saat Rahel meninggal, Nabi Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudaranya. Mereka mulai tidak menyukai Nabi Yusuf, apalagi wajah Nabi Yusuf juga lebih tampan. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya. Ayahnya lalu berkata, "Janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakanmu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Nabi Yusuf kelak akan mendapat kedudukan yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf bermain-main di hutan. Sang ayah kemudian berkata, "Jangan engkau mengajak Yusuf pergi ke hutan, nanti ada serigala, sedangkan dia masih kecil." Namun akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Nabi Yusuf merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf
Tetapi salah satu kakak Nabi Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Nabi Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Nabi Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur itu. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayahnya. Kemudian mereka berbohong kepada ayahnya. "Wahai ayah," ya kata mereka sambil menunjukkan wajah yang sedih, "kami tadi sedang bermain dan berlomba, tetapi kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Nah, tiba-tiba dia dimakan serigala." Nah, mereka pun kemudian menunjukkan baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah itu. Padahal itu adalah darah kambing. Dan kemudian ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku." Jadi sebenarnya Nabi Yakub itu sudah tahu tentang kebohongan yang mereka katakan kepadanya. Nabi Yusuf kecil di dalam sumur itu sangat sedih dan menangis. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbanya, Nabi Yusuf berpegangan pada timba dan ikut ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbanya. "Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan." Sesampainya di pasar, Yusuf kecil pun dijual. Pembelinya adalah penguasa di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya, yaitu Zulaikha, agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu terus berjalan. Lambat laun, Nabi Yusuf pun menjadi dewasa dan menjadi pemuda yang cerdas. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Kemudian 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Raja pun bingung ada apa dengan mimpinya itu. Kemudian sang raja mengumpulkan para penasihatnya untuk menjelaskan apa makna mimpinya itu. Namun tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Kemudian ada seorang pelayan melapor kepada raja, "Baginda, saya punya informasi tentang orang yang pandai menjelaskan mimpi. Maka utuslah dia kepadaku." Maka kemudian pelayan itu meminta kepada Nabi Yusuf untuk datang ke istana untuk menafsirkan mimpi sang raja. Ketika Nabi Yusuf telah datang ke istana, maka Nabi Yusuf menjelaskan apa yang dia lihat. Nabi Yusuf menjelaskan kepada sang raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, maka hendaklah menyimpan makanan dengan cara membiarkan tangkainya, kecuali sedikit untuk dimakan.
Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun kemudian masa yang amat sulit atau kemarau yang panjang. Pada masa sulit tersebut akan menghabiskan simpanan makanan sebelumnya. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur. Raja kemudian tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf yang masuk akal. Kemudian mengangkat Nabi Yusuf sebagai pejabat negara urusan pangan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Nabi Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan oleh kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Mereka mengira Nabi Yusuf sudah lama meninggal dunia. Saat itu Yusuf mendekati mereka dan bertanya tentang asal-usul daerah dan keluarga mereka. Mereka menjelaskan semuanya. Nabi Yusuf bertanya, "Kenapa saudara kalian yang kecil yang bernama Bunyamin itu tidak ikut ke sini? Besok bawalah dia atau kalian tidak akan mendapatkan bahan makanan seperti hari ini." Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang meminta Bunyamin ikut dalam perjalanan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir kejadian yang pernah menimpa Nabi Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, ini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat nasib Nabi Yusuf alaihissalam. Para putra Nabi Yakub ini datang kembali ke kerajaan dengan membawa Bunyamin. Di tengah kesibukan menumbuk bahan makanan, Nabi Yusuf secara diam-diam menghampiri Bunyamin dan membisikkannya, "Wahai Bunyamin, sesungguhnya aku adalah saudaramu Yusuf. Allah telah melindungiku dan memberiku kekuatan. Nanti akan kususun rencana agar kamu tertinggal di kerajaan ini, dan saudara-saudaramu biarkan pulang ke rumah." Nabi Yusuf kemudian secara sembunyi memasukkan gelas emas milik kerajaan ke dalam karung milik Bunyamin. Ketika mereka akan meninggalkan istana, tiba-tiba pengawal istana mengumumkan telah terjadi pencurian piala dan mencegat semua orang. Saudara-saudara Nabi Yusuf bersumpah bahwa mereka tidak datang untuk mencuri. Namun sayang, ternyata para pengawal kerajaan menemukan piala itu di dalam karung Bunyamin. Bunyamin pun ditahan dan yang lain dipersilahkan pulang. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpa dan berkata, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian mencari berita tentang keberadaan Nabi Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa."
Sewaktu mengambil makanan berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, yaitu Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunan dan rahmat bagi kalian, dan Allah Maha Penyayang." Setelah menanyakan keadaan ayahnya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya, sembari meminta agar ayahnya segera diajak menuju ke istana. Sebelum sampai ke rumah, ayah mereka berkata bahwa sesungguhnya aku telah mencium keberadaan Yusuf yang masih hidup. Maka benarlah ketika mereka tiba, jubah Nabi Yusuf diusapkan ke wajahnya dan muncullah kegembiraan di hati ayah. Penglihatan ayahnya pun dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah pulih kembali. Saudara-saudara Nabi Yusuf dan ayahnya segera berangkat menuju ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, keluarga Nabi Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil dulu, melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Ingat ya, contohlah Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak memendam rasa dendam walaupun sudah disakiti. Wassalamualaikum.